Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan sedikit mengulas tentang kenapa kita belajar bahasa Arab. Kenapa kita mempelajari bahasa Arab. Meskipun ini bukan bahasa resmi resmi negara Indonesia, tapi kita sebagai umat Islam perlu belajar bahasa Arab. Kenapa? Ya, alasan yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa pilihan, ya, bahasa pilihan yang Allah pilih bahasanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat-ayat yang Allah firmankan di dalamnya itu semuanya berbahasa Arab. Jadi itulah, ya, alasan kenapa kita ini belajar bahasa Arab. Jadi Quran semuanya itu berbahasa Arab. Jadi tanpa nanti ke depan kalau kita sudah mencapai tingkat mahir, itu kita tidak perlu lagi yang namanya terjemahan Al-Quran. Karena apa? Kita sendiri sudah menguasai dasar-dasar bahasa Arabnya. Sehingga apa? Ketika menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran tanpa adanya arti, nah, kita langsung bisa mengartikannya ketika kita sudah bisa menguasai bahasa Arab. Kemudian yang kedua, bahasa pilihan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping Quran yang kita jadiin sebagai pedoman hidup kita, kita juga menjadikan hadis ini sebagai pedoman hidup yang berikutnya, yang dimana hadis itu semuanya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah kata-katanya itu berbahasa Arab semuanya. Jadi nanti ketika kita mendapati sebuah hadis dari sebuah buku yang tanpa diterjemahkan, maka kita juga bisa mengartikan sendiri. Dan kita juga bisa melihat sejauh mana kemampuan penerjemah hadis-hadis Nabi itu di dalam menerjemahkan. Ya, ada juga mungkin yang kesilap, ya, yang tersilap dari Jadi ada yang salah, ya, ada yang keliru dari kata-kata yang diartikan. Maka kita yang sudah mempelajari bahasa Arab, ya, insya Allah kita akan bisa membenarkannya, kita akan bisa mengoreksinya dengan baik. Kemudian apa landasan kita? Landasan yang mengatakan bahwa kita ini hendaknya belajar bahasa Arab. Landasan yang pertama pada surah Yusuf ayat yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sekilas ayat ini bagi yang sudah mempelajari bahasa Arab dengan seksama, dengan terus-menerus berkelanjutan, maka dia akan bisa mengartikan ayat ini. Sesungguhnya kami turunkan Quran dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu bisa memahaminya. Jadi bahasa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu memang agar kita ini bisa paham. Jadi di sini ada sebuah harapan besar bahwa kita yang bukan dari orang Arab itu bisa memahaminya. Karena Allah sudah mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, agar kalian itu paham. Jadi dengan Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita ini bisa paham, ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya dalam surah Al-Fussilat ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun. Jadi Quran inilah kitab, ya, yang dijelaskan ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayatnya itu dijelaskan, ya, yaitu Quran Arabinya, yaitu Quran yang berbahasa Arab. Jadi ayat-ayat yang di dalam Quran yang berbahasa Arab, liqaumin ya'lamun, ya,
untuk kaum yang mengetahui. Nah, jadi untuk kaum yang mengetahui. Jadi yang pertama ini kenapa kita baca bahasa Arab, agar kita ini paham. Oke, paham. Kemudian bahasa Arab juga diturunkan Allah untuk orang-orang yang sudah mengetahui bahasa Arab. Jadi agar mereka itu mengerti ya. Jadi ayat-ayatnya itu Allah jelaskan ya. Allah uraikan melalui apa? Yaitu melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui dari beberapa tafsir dari para ulama ya, yang mereka itu melandaskan tafsirnya dengan sebab-sebab turunnya Quran, kemudian hukum-hukum yang diambil dalamnya, kemudian juga diambil dari kata-kata yang menyangkut dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya dalam surah Zukhruf ayat yang ketiga, Allah mengatakan, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi sesungguhnya kita ini menjadikannya sebagai Quran, menjadikannya Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian itu juga bisa paham. Ya, jadi antara Yusuf dan Zukhruf ini sama ayatnya. Jadi kita lihat ya. Jadi sama ayatnya ya. Jadi kedua ayat ini jelas-jelas menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita akan mengetahui ayat-ayat Allah ini ya, ayat-ayat Allah ini dengan mudah. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah apa? Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan Arabiyyan, dan kitab ini adalah membenarkan ya, yang memakai bahasa Arab ya, memakai lisan ya, ucapan-ucapan yang berbahasa Arab. Liyundiril ladzina dzalamu. Kenapa ya? Kenapa menggunakan bahasa Arab? Agar bahasa ini bisa memberikan peringatan ya kepada orang-orang yang zalim, dan juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu demikian. Dan salah satu manfaat kita belajar bahasa Arab, kita akan menjadi orang-orang yang muhsin ya, orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kita sudah memakai metode atau alat untuk mengetahui ayat-ayat yang Allah sampaikan pada Al-Quran. Jadi kita akan dianggap sebagai orang-orang yang baik karena kita sudah belajar bahasa Arab. Kemudian berikutnya, kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena agar kita ini terhindar dari kesalahan, dari salah. Salah apa? Salah yang pertama ucapan, ya, ucapan. Jadi ketika kita mengucapkan misalkan surah membacakan ayat ya, ucapan dalam baca ayat. Ayat tentang kata alhamdu ya. Kata alhamdu. Memang betul ketika kita belajar pada seorang tanpa bahasa Arabnya pun kita bisa membaca dengan fasih dan benar. Nah, namun ketika kita mempelajari bahasa Arab, dan kita akan jauh ya, terhindar dari kesalahan. Karena apa? Kata alhamdu ini, ya, alhamdu kita ucapkan dengan benar. Kenapa? Karena kita sering membaca ini, dan kita akan melihat tulisannya, ya, kayak tulisannya apakah benar atau salah yang orang ditulis, ya, bukan di Quran, ya. Jadi kita akan mengetahui bagaimana cara membacanya. Ya. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita akan membaca dengan benar. Ya. Kemudian dan juga kita akan terhindar dari membaca sebuah hadis. Orang yang tidak bergelut ya terus-menerus dengan bahasa Arab, ketika dia membaca hadis atau seorang dai yang dia jauh dari mempelajari bahasa Arab, ketika dia membaca hadis ya, atau ayat, itu kemungkinan besar ya banyak akan terjadi itu kesalahan-kesalahan dalam membacanya, dan sangat dimungkinkan orang yang jauh ya dari mempelajari bahasa Arab itu dia
akan jatuh kepada kesalahan arti, ya, kesalahan arti. Contoh, ketika dia membaca alhamdu, ya, bukan alhamdu, maka otomatis artinya akan berbeda, ya, akan berbeda, akan jauh dari perbedaan dari yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, kita juga akan terhindar dari tulisan, ya, tulisan yang salah, ya. Jadi kita akan menulis dengan tulisan yang benar. Karena dalam mempelajari bahasa Arab kita juga akan diminta untuk menulis, ya. Baik menulis dengan manual, ya, pakai ballpoint, atau kita menulis dengan menggunakan komputer atau Android. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, kita juga akan menghilangkan paradigma atau menghilangkan sebuah pendapat bahwa bahasa Arab itu susah dipelajari. Tidak. Sebenarnya bahasa Arab itu mudah dipelajari karena Allah sudah mengatakan dalam ayat tadi, ya, dalam surah Yusuf, agar kalian itu paham, ya. Jadi ketika Allah menyampaikan bahasa ini dengan bahasa Arab, bahasa Quran dengan bahasa Arab, itu ada tujuannya agar kalian paham, agar kita ini paham, agar kita ini mengerti. Jadi disitulah konsep yang Allah turunkan dengan ayat-ayatnya menggunakan bahasa Arab agar kita ini bisa mengetahuinya, bisa mudah untuk mempelajarinya. Nah, jadi sebenarnya dalam bahasa Arab ini jadi tidak hanya seputar kepada percakapan. Jadi ketika kita baca bahasa Arab langsung bisa bahasa Arab, tidak, ya. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Karena apa? Bahasa Arab ini bukan hanya sekedar untuk kita bicara dengan orang lain, atau kita bicara dengan orang Arab, atau kita bicara dengan orang yang bisa bahasa Arab. Bukan itu tujuan dari kita ini belajar bahasa Arab, ya. Ada sisi yang lain yang lebih penting dari itu, yaitu kita bisa mendalami ilmu agama ini secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan bab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi dan kita juga akan bisa membaca kitab para ulama yang identiknya dengan menggunakan bahasa Arab semuanya. Jadi dan bahasa Arab ini kenapa mudah dipelajari? Ini karena apa? Bahasa Arab ini ketika kita belajar bahasa Arab itu akan ada tahapan yang nanti antum sekalian akan melewatinya. Jadi tahapan yang pertama itu kita akan bertahap kepada tahapan pemula. Jadi orang yang baru belajar bahasa Arab maka dia akan melewati tahapan pemula. Dan dari tahapan pemula ini mungkin, ya, para tentor para pemateri dia akan menyampaikan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh pemula atau pembelajar bahasa Arab. Beda sama orang yang sudah sering, ya, dengan bahasa Arab, sudah bertahun-tahun dengan bahasa Arab, maka dia mungkin akan meningkat ke tingkatan menengah atau tingkatan mahir. Jadi ketika sudah beberapa bulan, ya, beberapa pertemuan, ya, kita akan belajar juga untuk tingkat yang menengah, ya, tingkat menengah, tahapan mungkin jilid yang kedua, ya. Kemudian kita juga akan belajar itu tahapan yang berikutnya, tahapan tingkat mahir, yang dimana tingkat mahir ini ketika dia menulis dia benar, ketika dia mengucapkan dia benar, jadi tanpa sedikit kesalahan di dalamnya. Dan dia juga bisa bercakap-cakap dengan cakapan yang sangat menakjubkan, ya, ketika bercakap dengan temannya yang bisa berbahasa Arab. Nah, jadi ada tahapannya. Jadi tidak akan ada yang namanya istilah kesulitan dalam belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab ini dipelajari dari tahapan-tahapan yang mudah dulu, ya, yang mudah. Jadi nggak langsung ke tahapan yang menengah. Insya Allah para pemateri nanti akan menyampaikan dari channel ini juga akan menyampaikan kepada antum sekalian tahapan yang paling rendah, yang paling rendah untuk para kaum pemula dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian kenapa mudah dipelajari? Karena
di dalam bahasa Arab kita akan diajarkan ya, antum akan diajarkan membaca. Jadi ini juga sangkut paut dengan orang yang tidak pandai membaca Al-Qur'an. Enggak masalah ya, tidak masalah karena dia nanti akan diajarkan membaca di situ. Jadi apalagi yang sudah pandai membaca Quran itu lebih baik lagi. Jadi untuk antum yang tidak pandai atau masih gelepotan dalam baca ayat Al-Qur'an, maka belajar bahasa Arab ini bukan halangan ya, bukan halangan. Jadi nggak bisa membaca ayat Al-Qur'an itu bukan penghalang untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini juga akan diajarkan, dibacakan kepada antum sekalian ya, akan dibacakan. Seperti kata qalamun, kitabun, miknasatun, miknasah, qalamun hadabab, itu semua akan dibacakan kepada antum semuanya. Jadi jangan khawatir. Karena bahasa Arab ini insyaallah akan dimudahkan para pemateri ya, para pemateri. Dan jika ada kesulitan di dalamnya pada saat kita teman-teman sekalian pada tingkat pemula ada kesulitan, silakan bertanya. Jangan malu bertanya, jangan malu bertanya, jangan ditahan pertanyaan apapun ditanyakan tentang bab yang sedang diajarkan. Nah, karena apa? Dengan kita sering bertanya akan membuka pikiran kita ini untuk mudah mempelajari bahasa Arab. Jangan menyembunyikan pertanyaan, jangan malu ya. Jangan malu. Walaupun kita sudah tua ya, sudah berumur, jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih muda dari teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam kenapa mudah dipelajari? Karena nanti insyaallah channel Muslim Berbagi akan memberikan tips rumus khusus ya, rumus praktis yang nanti akan kalian dapati di dalam channel Muslim Berbagi ini. Insyaallah. Jadi kenapa kami akan memberikan seperti itu? Karena kita ini belajarnya online ya, jadi belajarnya tidak tatap muka secara langsung, tapi kita belajarnya itu jarak jauh. Jadi kami ya dari Muslim Berbagi akan memberikan rumus-rumus praktis ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang belajarnya jarak jauh ya, mungkin perlu ya, karena ini kami harus menyingkat waktu untuk antum yang mungkin kesibukan yang luar biasa. Jadi bahasa Arab ini perlu juga antum pelajari. Jadi merupakan bagian dari cabang ilmu agama yang nantinya ketika kita mempelajari selama bulan-bulan dan kita bersabar di dalamnya terus menerus, ada yang susah kita tanyakan, ada yang kebingungan kita meminta solusinya. Jadi itu semua insyaallah nanti akan dipandu oleh channel Muslim Berbagi ini insyaallah. Jadi antum nggak usah khawatir, kami insyaallah akan memudahkan di dalam mengajarkan, menyampaikan ilmu ini kepada antum sekalian. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ini sebenarnya salah satu manfaat ya kita belajar bahasa Arab, itu kita akan khusyuk ya di dalam ibadah. Kita akan khusyuk dalam ibadah. Maksudnya apa? Ketika kita sholat dan kita sudah mempelajari bahasa Arab, berbagai macam kosakata, baik dari kata benarnya atau kata kerjanya atau huruf-hurufnya yang meliputinya, itu kita insyaallah akan khusyuk ya, kita akan tenang ketika kita mengangkat tangan, ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita akan mengetahui ilmu-ilmu yang ada perincian di dalamnya ya. Bukan sekedar kita mengetahui artinya, tapi kita juga mengetahui kenapa dibaca Allahu Akbar, kenapa tidak dibaca Allahu Akbar. Nah, jadi itu akan dipelajari dalam bahasa Arab ini insyaallah. Kemudian ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita akan membaca dengan tenang ya, dengan meresapi ya makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kita akan khusyuk, kita akan membacanya dengan tenang, tidak gugup. Karena apa? Kita mengerti dari setiap bacaan, huruf-huruf yang kita bacakan itu ada kandungan maknanya ya. Contoh kita membaca ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim,
Subhana rabbiyal azim, kita baca dengan bacaan yang fasih ya. Kemudian kita memahami, meresapi kandungan maknanya. Ya, jadi tentunya itu akan didapat orang-orang yang sudah mempelajari bahasa Arab dengan teratur, dengan terus-menerus ya. Ya, walaupun nanti kita akan merasakan mungkin kejenuhan atau kebosanan, itu mungkin itu adalah penyakit, itu rintangan, itu halangan yang mesti kita lalui ya. Kita dalam pekerjaan kita saja sebagai guru, sebagai petani, sebagai pembisnis juga nanti akan mengalami yang namanya kejenuhan ya, jenuh. Jadi bolak-balik itu yang kita kerjakan. Tapi apa? Lewati terus, lewati, karena nanti juga akan mendapatkan nanti kemudahan-kemudahan nanti di dalamnya insyaallah. Dengan izin Allah kita meminta kepada Allah agar kita semua dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran ini ya, Quran ini dengan mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya kita juga akan, kenapa kita milih dua ini ya? Ini karena dalam ibadah dua ini, sholat dan haji dan umrah ini, di situ ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan dengan bahasa Arab ya. Jadi bukan bahasa Indonesia, karena orang ketika sholat, ketika membaca surah Al-Fatihah, dia membaca terjemahannya, maka batal sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Kita orang Indonesia ya, kita harus membaca juga bahasa Arab ya. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin dan seterusnya. Ini menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian ketika haji juga, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak, itu kita juga ucapkan dengan bahasa Arab. Dan kita ketika kita sudah mendalami ilmu bahasa Arab ini ya, dengan waktu yang tanpa batas ya, yang tanpa batas, kita akan mengenal ya makna ya, arti dari labbaik Allahumma labbaik ya, labbaik la syarika labbaik. Jadi dan seterusnya, kita akan mengetahui makna-maknanya. Dan kita juga bisa akan menjabarkan ya, menjabarkan sendiri setelah melewati beberapa rintangan ya, rintangan dan halangan. Jadi dan kita sudah melewati beberapa bab yang berkenaan dengan masalah bacaan tadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang kenapa kita belajar bahasa Arab ya, karena kita sebagai orang Islam, sebagai umat akhir zaman, umat Muhammad SAW yang nabinya berbahasa Arab, kita pun juga umatnya ikut juga seperti beliau bisa berbahasa Arab insyaallah. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan apa sih yang akan kita pelajari dalam bahasa Arab, itu insyaallah akan kita jabarkan pada untuk pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.